Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Wulandari, NIM 12 11 13 20 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keragaman budaya Indonesia. Materi ini terdapat pada kelas 11 dalam LKS Geografi Peminatan. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Geografi dengan dosen pengampu Ibu Atika Maharani MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskannya apa-apa yang menjadi submateri. Jadi silahkan disimak. Adapun submaterinya, yang pertama pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia, yang kedua persebaran keragaman budaya di Indonesia, yang ketiga pembentukan kebudayaan nasional, yang keempat pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Indonesia, dan yang kelima kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, proses persebaran budaya di Indonesia itu yaitu melalui difusi, berarti migrasi manusia atau perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain dan menularkan budaya yang berasal dari tempatnya ke tempat dia berpindah tersebut. Yang kedua, ada bentuk dari sebaran budaya di Indonesia. Ada dalam bentuk bahasa daerah. Seperti yang kita ketahui, bahasa ini merupakan alat komunikasi yang kita gunakan untuk menjalin hubungan komunikasi antar sesama kita. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia saja bahasa daerahnya begitu banyak dan beraneka ragam. Ada bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Minang. Nah, sedangkan di Riau saja contohnya, kita memiliki beberapa aneka ragam bahasa. Seperti di daerah Inhil, orang itu menggunakan bahasa Melayu, dan seperti di daerah Kampar, kita menggunakan bahasa Ocu. Bentuk dari sebaran kebudayaan di Indonesia selanjutnya ada berupa rumah adat. Seperti halnya bahasa daerah tadi, di Indonesia juga memiliki beragam rumah adat, seperti contohnya rumah adat di Jawa yaitu rumah adat Joglo, di Sumatera rumah adat Gadang, dan di Riau ada rumah adat Selaso Jatu Kembang. Nah, rumah adat ini ada dipengaruhi oleh faktor geografis dan juga ada dipengaruhi dari faktor keyakinan masyarakat setempat. Dari faktor geografisnya, contohnya rumah panggung dibangun tinggi karena untuk menghindari serangan binatang buas dan juga menghindari dari bencana seperti bencana banjir. Selanjutnya ada tarian tradisional. Tarian tradisional ini merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun serta menjadi kebudayaan masyarakat tersebut, dan diiringi musik-musik tradisional. Contoh dari tarian tradisional ini ada tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan masih banyak lagi tarian-tarian tradisional yang terdapat di Indonesia ini. Dan masih banyak lagi bentuk dari
persebaran kebudayaan di Indonesia, baik itu adat istiadat, baik dari pakaian tradisional, alat musik, suku, dan lain sebagainya. Baik, masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembentukan kebudayaan nasional. Pembentukan kebudayaan nasional ini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani oleh setiap bangsa Indonesia, dan nilai-nilai ini merupakan puncak-puncak dari nilai-nilai kebudayaan daerah masing-masing. Nah, jadi diikat dalam satu konsep, yaitu konsep persatuan dan kesatuan yang kita ketahui, yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan menjadi sebuah ideologi negara, yaitu negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan di Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Seperti yang kita ketahui bahwa kebudayaan di Indonesia sendiri begitu banyak keanekaragamannya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkannya sebagai objek pariwisata, menarik wisatawan-wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, dan di sini juga berpengaruh kepada tingkat perekonomian masyarakat Indonesia dan meningkatkan juga kepada perekonomian negara Indonesia karena devisa-devisa dari turis-turis luar negeri tersebut. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Maksudnya di sini yaitu kebudayaan Indonesia yang sangat bervariasi dan beragam, juga dimiliki oleh masyarakat dunia, dan juga mereka berhak untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti kebudayaan Indonesia yang telah mendunia, yaitu seperti gamelan, angklung, tari saman, batik, dan masih banyak lainnya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah melihat penjelasan mengenai materi keragaman budaya di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.